Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Oke, kali ini kita akan melakukan gelar bersama rekan-rekan GP Sakera, ketum GP Sakera, juga rekan-rekan tim S1. Di mana gelar kita kali ini akan mengangkat sebuah tema tentang bagaimana lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang tidak melaksanakan eksekusi dari permohonan yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan negeri sendiri. Nah, sebelum kita akan melanjutkan kepada pemaparan dan penjelasan dari Ketum GP Sakera, kita akan perkenalkan dulu rekan-rekan kita yang hadir dan ikut dalam gelar kita kali ini. Di samping saya ada Mas Ipang selaku Humas dari S1. Selamat. Di sebelahnya juga ada Mas Ozi selaku bendahara tim S1. Salam Pemangkar. Di sebelah saya ada Mas Iwan selaku pimpinan Putra Mandiri. Salam Pemangkar. Dan di sebelahnya Mas Iwan ada Pak Amsun selaku toplen dari pimpinan Putra Mandiri. Salam Pemangkar. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan langsung pemaparan dan penjelasan dari Ketum GP Sakera tentang tema yang kita angkat dalam gelar kita kali ini. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Oke. Teman-teman di tim Pemangkar, GP Sakera, S1 dan Putra Mandiri, juga masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, juga tim Pemangkar yang lain yang ada di luar sana. Ini acara khusus ya. Siap, Ketum. Acara khusus artinya apa? Artinya ini beda dengan gelar-gelar yang sebelumnya. Di mana gelar-gelar yang sebelumnya kita membahas tentang kerangka hukum, namun di sini gelar yang akan kita lakukan adalah tentang pelaksanaan dari sebuah kebijakan putusan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Situbondo, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Sebelum kita masuk ke sana, ini juga ada hubungan dengan kemarin pada waktu tim Pemangkar atau GP Sakera datang ke Pengadilan Negeri Situbondo, di mana di sana kita tidak sebutkan secara rinci kenapa dan bagaimana alasan kita datang ke Pengadilan Negeri Situbondo, dan ini saatnya saya akan menjelaskan semua tentang apa dan kenapa kita datang ke Pengadilan Negeri Situbondo. Nah, pertanyaan di awal adalah kenapa GP Sakera datang kepada Pengadilan Negeri Situbondo? Karena Pengadilan Negeri Situbondo itu adalah pilar terakhir dari penegak hukum yang ada di Situbondo dan sebagai penentu keadilan yang ada di Situbondo. Artinya Pengadilan Negeri Situbondo itu adalah sangat penting dan sangat urgent. Jadi ketika Pengadilan Negeri ini tidak bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, maka ya habislah keadilan, pencari keadilan yang ada di Situbondo. Nah, kali ini akan kita bahas tentang satu kasus dari klien kita, dari pengadu kepada GP Sakera, yang ini perjuangannya sudah sangat lama, yaitu ketika pengaduan di tahun 2017. Dan kasus ini bermula dari 2011 terkait dengan kasus perdata ya. Oke, kita masuk dulu ke cerita awal tentang berdirinya kasus ini dan perjalanan kasus ini ya. Objeknya adalah objek itu toko yang beralamat di
Asem Bagus. Di mana toko ini sudah bersertifikat itu nomor 17 yang beratas nama Sabar Budi. Sertifikat ini itu sudah terbit tahun 1978 melalui hibah. Aktenya adalah hibah. Tahun 2011 sertifikat ini digugat. Gugatannya ini ada 4 gugatan aslinya. Berarti niat banget ya. Niat. Lah, kita bahas di satu gugatan. Kita bahas dulu satu gugatan di mana proses di gugatan ini ada 3 gugatan itu yang semuanya banding dan mentah. Artinya gugatan tersebut tidak disetujui oleh PT atau ditolak oleh PT dan kasasi. Namun ada satu gugatan, nah, karena ini 4, nah, ini kerennya. Saya juga tidak tahu kenapa ini bisa menjadi 4 gugatan. Artinya begini, yang kita tahu itu ada istilah nebis id idem. Nebis id idem adalah ketika kita ada gugatan di mana objek dan pihaknya sama, itu tidak bisa dilakukan. Tapi kita nggak tahu kenapa 4 gugatan ini bisa lolos, dan ada 3 gugatan yang 5 apa 4 ya. Pokoknya intinya ada 3 gugatan itu yang mentah atau ditolak di PT dan kasasi. Namun satu gugatan itu PM ditolak. Sebelum kita masuk ke sana, namanya digugat, artinya yang digugat adalah Pak Sabar Budi, ya. Oleh penggugatnya itu adalah Indrawati CS. Kita langsung sebutkan aja namanya biar ini jelas ya. Siapa Indrawati CS ini? Termasuk di dalamnya adalah anak-anaknya ya. Lah, di pengadilan ada satu gugatan ini yang lolos ya, yang saya kurungi ini satu gugatan di mana sisa gugatannya itu mentah di pengadilan tinggi dan kasasi ditolak. Tapi ada satu gugatan yang rupanya lolos ya. Gugatan yang pertama, gugatan ketika di pengadilan negeri ini ditolak, di PT dimenangkan, artinya gugatannya dikabulkan ya. Terus di kasasi itu dikuatkan, artinya keputusan PT ini dikuatkan ya. Siapa yang kalah dalam hal ini? Kalau dikuatkan, dimenangkan, artinya apa? Berarti Sabar Budi dikalahkan ya, oleh Indrawati DS ya. Sertifikat yang tahun 1978 dikalahkan hanya dengan selembar KTP. Tapi nggak apa-apa, saya tidak bahas di sana. Karena segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pengadilan atau diputuskan oleh pengadilan itu tidak bisa kita ganggu-gugat kecuali kita melakukan upaya. Salah satunya adalah banding. Nah, ketika di kasasi dikuatkan, putusan PT dikuatkan, maka Indrawati ini ya mengajukan namanya eksekusi. Eksekusi dilakukan ketika Sabar Budi itu melakukan PK. Nah, ini biar masyarakat juga paham bahwa kalau sudah
dimenangkan dalam level kasasi, dalam tingkat kasasi, dan yang dikalahkan tidak mematuhi putusan, maka boleh dilakukan upaya eksekusi melalui permintaan di pengadilan. Artinya eksekusi yang diminta kepada pengadilan ini, pengadilan negeri ini, itu dilakukan ketika yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan. Okay? Yang terjadi adalah Pak Sabar-Budi melakukan PK, tapi PK ini tidak bisa menggagalkan eksekusi. Agar ini masyarakat di Situbondo juga paham bahwa saya melakukan PK, tapi kenapa kok tetap dieksekusi? Tidak bisa. Bahkan gugatan perlawanan eksekusi pun itu tidak bisa menggagalkan namanya eksekusi. Jika eksekusi ini dikabulkan. Proses, biar nanti kita tahu. Proses pengajuan eksekusi itu adalah melalui permohonan eksekusi sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Permohonan eksekusi kepada ketua PN. Dan ketika permohonan ini dikabulkan, maka dilanjutkan dengan namanya unmanning. Ya. Unmanning apa yang dimaksud? Teguran. Jadi unmanning itu teguran. Ya. Unmanning adalah teguran. Dalam undang-undang teguran hanya dilakukan 1 kali. Namun boleh menggunakan kebijakan 2 kali. Mungkin seseorang itu atau yang dibuat unmanning itu tidak bisa hadir. Nah, ketika teguran ini atau unmanning ini tidak dikerjakan, maka ya pengadilan negeri boleh melakukan eksekusi real dengan bantuan kepolisian dan perangkat-perangkat negara yang lain. Ini boleh, ya. Jadi kalau sudah unmanning dilakukan, maka PN itu berhak melakukan eksekusi real. Nah, ini terjadi, gitu ya. Ini terjadi, eksekusi ini terjadi dan tanah yang dimaksud, objek yang dimaksud 2016 itu dieksekusi, ya. Paham? Siap. Pada tahun yang sama, pihak Pak Sabar-Budi melakukan PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu upaya hukum luar biasa untuk menguji apakah putusan-putusan tersebut itu sudah benar. PK dilakukan jika ada novum. Apa novum itu? Novum itu adalah bukti baru. Ternyata PK yang dilakukan oleh Pak Sabar-Budi itu tanggal 10 Januari 2017 dikabulkan. Ya. PK-nya ini dikabulkan. Paham? Dengan putusan. Coba Pak Tony baca putusan PK, Pak Tony. Ya. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Sabar-Budi tersebut. 2. Membatalkan putusan kasasi. Nah, jadi PK-nya akhirnya dikabulkan dengan putusan yang pertama mengabulkannya. Siap. Mengabulkan permohonan PK. Ya, peninjauan kembali. Yang kedua adalah membatalkan putusan kasasi yang dipergunakan untuk melakukan eksekusi. Ya, toh? Artinya apa? Kalau ini sudah dibatalkan, berarti kan
putusan kasasi tidak bisa sudah atau ditarik ulang, ditarik lagi, itu namanya PK. Dan PK itu hanya dilakukan sekali, tidak boleh ada banding. Oke. Dan setelah dikabulkannya namanya PK, ketika ini sudah dilakukan eksekusi, pihak Pak Sabar Budi ini karena merasa dia menggunakan PK, ini sempat terjadi sebuah kasus ya. Ini kita paham dulu. Sempat terjadi sebuah kasus di mana ya toh ada, ini sebelum PK, putusan PK ini turun, ada pengrusakan, pembongkaran tembok di objek oleh, nah ini yang paling pentingnya, suruhan H, ya, suruhan. Jadi ada pengrusakan objek sengketa yang disuruh oleh A, padahal yang memenangkan itu adalah Indrawati. Ya, tolong ini dipahami. Siapa yang memberitahu adalah yang disuruh. Ketika yang disuruh pembongkaran itu ditanyakan siapa yang menyuruh, ternyata yang menyuruh H. Agar ini nanti keluar ke sana, gitu. Siapa H? H adalah saudara kandung dari Indrawati, saudara kandung, ya, dari I, H itu, ya toh? Siap. Nah, jadi H itu adalah saudara kandung dari Indrawati. Lah, setelah lompat lagi berapa bulan kemudian, karena ini sempat diberitakan oleh Suara Jatim Pos yang ditulis oleh sahabat kita yaitu Mas Irwan tentang adanya pengrusakan ini, dan pengrusakan ini dilaporkan ke polisi, namun di Polres Situbondo pada waktu itu ditolak, gitu loh. Siap. Di Polres Situbondo ditolak, akhirnya ke Surabaya, melaporkan di Surabaya diterima, namun dikembalikan lagi kepada orang yang nolak di Situbondo. Akhirnya keluarlah namanya SP3 dari laporan pengrusakan tersebut, gitu loh. Dan dilakukan pra peradilan, namun ternyata gagal. Ini mengajukannya melalui salah seorang lawyer di Situbondo, namun akhirnya gagal, artinya menguatkan SP3. Oke lah, nggak ada masalah, selesai sudah. Ya, yang ini di SP3 ya. Yang dilakukan, yang dilaporkan adalah H. H itu adalah saudara Indrawati. Lah, ketika PK itu dimenangkan dan saudara Sabar Budi melakukan eksekusi ulang, mengajukan permohonan eksekusi ulang, ya, permohonan eksekusi ulang kepada PN, ternyata jawabannya permohonan eksekusi ulang itu belum bisa dilaksanakan, ya. Kata kuncinya adalah belum bisa, ya, belum bisa. Apa yang dimaksud belum bisa? Berarti tidak sama dengan tidak bisa, ya, belum bisa, dengan alasan bahwa ada satu permohonan, ini setelah beberapa bulan melakukan pengrusakan, ya, ada satu permohonan yang diberikan oleh, nah ini baru masuk ini, H, yang diberikan oleh H kepada Ketua PN Situbondo, ya, bahwa tanah yang dimiliki oleh Indrawati ini sudah dibeli oleh H. Paham? Siap. Nah, persoalannya adalah kapan tanah tersebut dibeli
dan kapan putusan PK keluar. Nah ini kan ya. Iya. Nah, putusan PK keluar di tanggal 10 Januari 2017 dan tanah dibeli itu AJB-nya itu bulan Maret, kalau nggak keliru 23 atau berapa, bulan Maret 2017, di mana AJB ini yang sekarang kita persoalkan di Polres Situbondo yang sudah kita gelar sebelumnya. Nah, hanya yang menjadi pertanyaan adalah Ketua PN pada waktu itu, sekarang pertanyaannya begini, ketika putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali keluar meskipun melalui website, pertanyaan saya, apakah ketua atau pengadilan negeri Situbondo itu tidak mengetahui? Mengetahui apa enggak kira-kira? Mengetahui. Pasti mengetahui. Tapi ternyata selembar surat permohonan yang dilakukan, yang dimana permohonan itu berdasarkan dengan AJB yang keluar ketika PK sudah turun 2 bulan sebelumnya, itu justru dijadikan alasan untuk mengadakan penolakan atau belum bisa dilakukan eksekusi ulang. Ya, jadi disinilah mulai ada perjuangan dari saudara Sabar Budi. Dikala bulan Juli 2017 tersebutlah akhirnya Pak Sabar Budi melalui putranya Pak Puji itu melakukan pengaduan kepada LPKP 2HI untuk melakukan pendampingan terkait dengan kasus yang dihadapi. Jadi Pak Sabar Budi ini akhirnya ya diam. Kenapa? Karena pejabatnya itu mengatakan bahwa ini masih belum bisa. Dan ini sudah anggap selesai. Seketika LPKP 2HI dan dilanjutkan dengan GP Sakera ini sudah mengkayekan orang-orang yang terlibat di sana dan sudah mendapatkan sanksi orang-orang tersebut, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Oke? Siap. Paham sudah? Nah, jadi ini tidak bisa dikerjakan. Nah, karena adanya pihak ketiga. Oke? Nah, setelah kita melakukan konsolidasi dengan Ketua Mahkamah Agung, di situ didapatkan bahwa bagaimanapun ini terkait dengan kebijakan Ketua PN, maka pihak ketiga ini harus dikeluarkan dulu dalam persoalan kasus objek tentang sertifikat nomor 17 tersebut atau objek sengketa yang ada di Sebagus. Jadi di kala awal di sini ini yang bernama Pak Sabar Budi betul-betul PK ini akhirnya tidak berguna. Gitu loh. Perjuangan dia itu menuntut keadilan melalui jalur yang sah ternyata tidak berguna gara-gara satu lembar surat permohonan, karena dia itu merasa sudah beli, si H ini beli kepada I. Namun pembeliannya 2 bulan setelah putusan PK kedua. Itu satu dulu. Bagaimana sulitnya Pak Sabar Budi mencari keadilan di Situbondo, ya? Oke? Nah, tapi ini dilewatin dulu. Yang PR-nya adalah bagaimana kita dalam melihat menghilangkan dari ini, meskipun kita tahu bahwa dia melakukan pembelian 2 bulan setelah PK keluar, artinya dengan putusan bahwa membatalkan, berarti kan ini kan kepemilikan dari Indrawati ini kan sudah tidak sah, gitu toh? Ya. Nah, karena sudah diputuskan dengan amar putusan bahwa membatalkan putusan kasasi dari sumber ketika melakukan eksekusi. Nah, yang jadi persoalan adalah pihak ketiga, ya. Nah, di dalam konsultasi, ya, di dalam konsultasi dengan Mahkamah Agung ada 2 hal yang ini saya sendiri yang berkonsultasi. Ada 2 hal. Yang pertama adalah bisa dilakukan gugatan serta-merta senilai objek, ya. Gugatan serta-merta senilai objek. Nah, kalau ini akan langsung di ACC katanya sesuai dengan objek. Terus yang kedua adalah bagaimana pihak ketiga ini bisa dinyatakan AJB-nya ini
AJB-nya atau pihak ketiga ini hilang ya. Gitu. Nah, dari dua hal ini yang saya bawa dari Mahkamah Agung, saya sampaikan kepada Pak Sabar. Ternyata Pak Sabar memilih poin yang nomor 2. Yang dilakukan oleh Pak Sabar ada 2. Oleh keluarga ya, Sabar ada 2. Yang pertama adalah petun terkait dengan sertifikat yang sudah beralih dari I kepada H, yang kapan hari kita adakan gelar, di mana hanya terjadi sekitar kurang lebih 2 jam, sertifikat sudah clear ya, clear atau sudah jadi. Nah, pada petun ini sesungguhnya saya tidak setuju. Nah, ini juga untuk masyarakat Situbondo yang mau melakukan gugatan petun ya. Jadi tolong betul-betul dipikirkan dan dihati-hati bahwa agar kita itu tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Ini juga pelajaran. Kenapa? Karena kalau masuk di petun ini musuhnya adalah BPN ya. Perlu diketahui bahwa BPN ini untuk membuat sebuah sertifikat, entah itu sertifikat baru atau pengalihan, itu hanya jika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Ya. Jadi selama syarat-syarat terpenuhi, ini hanya ngurus di syarat-syarat tentang penganu sertifikat ya. Di antaranya adalah AJB, KTP, KK, pajak dan yang lain-lain ya. Selama ini terpenuhi, syarat-syarat ini terpenuhi, maka petun itu percuma dilakukan karena BPN tidak harus melihat apakah syarat itu sah atau tidak. Ya. Paham dulu? Siap. Jadi kalau ini ternyata sudah ada, lebih baik tak usah petun agar supaya tidak hilang. Gitu loh. Iya toh? Iya betul. Nah, akhirnya ini gunakan yang poin kedua. Apa hasilnya? Ya karena ini syarat-syaratnya sudah masuk, maka petun tidak berhasil ya. Nah, artinya BPN tetap posisi benar. Oke? Tapi ada manfaatnya ini. Nah, yang kedua adalah melakukan gugatan AJB ini. BH ya, di BN. Kalau ini di BN. Oke? Siap betul. Lah, meskipun ini tidak berhasil, tapi ada hal yang kita dapat dari petun tersebut, termasuk dari BPN. Nah, sekarang yang paling penting adalah, yang paling penting ini ya, di dalam gugatan AJB di PN ini, saudara H itu masuk di dalam tergugat berapa tahun? 6. 6. Saudara H masuk ya, kembali lagi saya ulangi, saudara H masuk ke dalam tergugat 6. Dan ini berproses dari PN, PT, nah, dan kasasi ya. PN, Pak Sabar, ini adalah penggugat. Di PT itu yang banding adalah yang tergugat. Demikian pula kasasi yang banding adalah tergugat. Oke? Jangan lupa tadi ya, H ini masuk di dalam tergugat 6. Oke, paham? Siap. Nyampe di sini pertanyaannya adalah, karena ini ada 1, 2, 3 sama dengan yang tadi, ketika di PN itu dimenangkan Pak Sabar, yang pertama tadi ya, yang penting adalah di kasasinya. Ini itu toh, Ya, di kasasinya ternyata Indrawati yang dimenangkan, akhirnya terjadilah eksekusi di tahun 2016. Nah, sekarang yang di sini, siapa di sini yang pada posisi yang menang? Ingat, yang adakan kasasi banding itu adalah tergugat. Ya, Siap. coba sekarang apa
putusan kasasi. Mengadili 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Pemerintah Republik Indonesia, Ceki Presiden Republik Indonesia, Ceki Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Ceki Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Ceki Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan para pemohon kasasi 2. 1. Weli Sanjaya, 2. Lidiawati, 3. Mintarja, 4. Yuntiana, 5. Indrawati alias Wong Sioin, 6. Handoyo Adi Saputro. 2. Menghukum pemohon kasasi 1 dan para pemohon kasasi 2 untuk membayar biaya perkara. Cukup. Siap. Ya. Dengan putusan yang di sini ya adalah yang pertama menolak banding. Ya. Sama enggak dengan yang tadi putusan kasasi yang di tahun 2014? Itu kan juga ditolak. Siap. Banding yang dilakukan oleh Pak Sabar Budi yang di tahun 2014 itu ditolak. Ya. Nah, ini tanggal berapa ini yang kasasi yang terakhir ini, Tom? Kalau yang itu yang 2014 yang punya Pak Sabar Budi ditolak, sehingga yang dianggap menang adalah Indrawati yang dilakukan eksekusi di tahun 2016. Siapa? Ini tahun berapa? 2000 berapa? 2019. Ini di 2019 ya. Nah, yang terjadi eksekusi yang pertama di mana Pak Sabar Budi itu bandingnya ditolak itu 2014-an ya. Nah, ini yang 2019. Intinya sama, menolak banding para pembanding ya. Nah, siapa para pembanding? Itu diantaranya BPN dan Indrawati CS ya. Nah, termasuk yang disebutkan tadi adalah putra-putranya. Terus yang paling penting adalah Handoyo. Ini langsung saya sebutkan ini. Yang tadi berinisial H. Ini adalah bagian dari tergugat. Artinya Handoyo ada di pihak tergugat. Ini yang paling penting. Siap. Ya. Agar kita tahu bagaimana pengadilan negeri Situbondo sudah mau bermain-main dengan orang-orang Situbondo. Itu yang tidak saya terima. Ya. Siapa itu? Karena kita sudah memiliki putusan yang ini, putusan yang seperti yang di sini. Setelah kita tunggu waktunya dan inkrah, ya, karena syarat melakukan pengajuan permohonan itu adalah harus inkrah. Ternyata sampai batas waktu yang kita tunggu, pihak yang bandingnya ditolak, yaitu di mana sertifikat itu sudah dipegang oleh Handoyo, ya, itu tidak melakukan itikat baik dengan mengembalikan objek itu secara sukarela kepada pihak Sabar Budi. Maka tahun 2020 saya bersama dengan keluarga Pak Sabar Budi, Siap. ya, mengajukan permohonan pemulihan hak. Nah, ini ada bahasa baru ya. Siap. Pemulihan hak. Permohonan eksekusi pemulihan hak. Kenapa tidak dilakukan eksekusi ulang? Ya toh. Nah, ternyata eksekusi ulang itu tidak boleh dilakukan. Bahasanya harus menggunakan pemulihan hak. Kenapa? Karena sudah kadung dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Situbondo di tahun 2016. Kita mengajukan pemulihan hak berdasarkan dengan, ya, ingat ya, pemulihan hak ini berdasarkan gugatan PDT, gugatan perdata. Coba baca aja dulu dah. Nomor berapa aja, Tom? Siapa itu? Pemulihan hak permohonan atas dilaksanakan eksekusi nomor 13. Nomornya ada dah. 13 ini untuk BN ya. Terus 2 MPT. Mohon maaf Pak Ketum, untuk PN 68 Pak Ketum.
68. Siapa itu? Terus Untuk PT ah, 683 Pak Tum. 683. Untuk kasasi Untuk kasasi 2870 Pak Tum. 2870. Nah, putusan kasasi adalah hasilnya ini menolak. Ya, Siapa? putusan kasasi hasilnya adalah menolak banding ya. Jadi permohonan pemulihan hak yang kita jadikan dasar adalah 3 ini. Pertanyaan saya, di 3 ini yang dijadikan dasar, apakah Handoyo itu ada di dalamnya? Ada Pak Tum. Handoyo ada di dalamnya menjadi Pihak yaitu tergugat 6. 6 dan di kasasi itu menjadi pemohon Kedua 2 ya. Handoyo menjadi pihak ya. Oke ya, paham dulu. Siap. Nah, dari permohonan pemulihan hak ini sudah ada kejanggalan. Ini sudah ada kejanggalan. Siap Pak Tum. Apa yang dimaksud kejanggalan? Pada waktu kita melakukan itu, kita mau panjar uang panjar untuk eksekusi tersebut, ya, itu ditolak oleh Panitra Muda Situbondo. Nah, ini sudah ditolak awalnya. Loh, kita mau bayar ke negara loh, ditolak. Kita jadi heran. Kenapa? Uang panjar ini boleh diterima dan kalau memang tidak bisa atau tidak bisa dilaksanakan itu boleh dikembalikan. Ini sudah ditolak, ini sudah ada rekanan. Oleh siapa? Panitra Muda dengan inisial K. Loh, Pak Ketum, kok sampean tahu? Karena ini yang bayar saya. Namun akhirnya ketika dia itu ke konsultasi atau bagaimana, akhirnya diperbolehkan melakukan uang panjar eksekusi. Siapa yang bayar? Coba baca Tom. Tanggal berapa Tom? Tanggal 7 Februari 2020 Pak Tum. Kwitansinya di sini tertulis. Kwitansi nomornya ada? Kwitansi Slipnya nomor- ada? Ada Pak. Atau baca ada? Siapa Tum? Kwitansi atas nama Sabar Budi. Banyak uang 10.495.000 untuk pembayaran panjar perkara nomor 4 garing PDT X garing 2020 garing PNC. Siapa itu? Bawahnya? Di bawahnya Slipnya siapa yang bayar? Atas slipnya nama siapa? Saiful Bahri Pak Tum. Ya toh? Siapa itu? Yang bayar kepada BRI pada waktu itu adalah saya. Makanya saya katakan bahwa panjar ini saya tahu prosesnya ketika ditolak oleh Panitra Muda yang berinisial K. Ini sudah aneh. Namun setelah dia ke atas akhirnya diperbolehkan. Terus karena Pak Puji putranya dari Pak Sabar Budi pada waktu itu tidak membawa ATM, akhirnya saya yang membayarkan senilai 10.495.000. 10.400 berapa? 95.000. 95 ini sudah dibayar kepada negara melalui BRI. Ya. Siapa itu? Sekarang pertanyaannya adalah ketika permohonan ini dilakukan seperti yang tadi saya katakan, setelah permohonan harus dilanjut dengan ketetapan atau putusan. Ya toh? Apakah permohonan kita dikabulkan atau tidak? Siapa Ya. itu? Setelah kita melakukan permohonan, ya. Terus apakah permohonan kita dikabulkan atau tidak? Dikabulkan Pak Tum. Dikabulkan. Coba baca. 1. Mengabulkan permohonan pemulihan eksekusi dari pemohon eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada panitra pengganti Pengadilan Negeri Situbondo atau jika berhalangan menunjuk wakilnya yang sah untuk melakukan pemanggilan terhadap
pemanggilan para termohon pemulihan eksekusi agar ia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 jam 9 datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk diberikan teguran dalam tempo 8 hari setelah teguran, segera mentaati dan memenuhi penetapan ini secara sukarela. Permohonan dari klien kita itu dikabulkan melalui penetapan, ya. Nomor berapa penetapannya itu? Ada, Bang? Penetapan nomor 4 Nomor 4 garing PDT titik X garing 2020. Ini penetapannya. Siap. Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo waktu. Ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Situbondo, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Siapa? Atas nama, biar tahu. Atas nama Iketut Suwarta SH. Iketut Suwarta SH, ini Ketua Pengadilan Negeri Situbondo pada waktu itu. Iketut Suwarta SH. Koma. Dah, M. tak usah dah. Siap. Cuma apa namanya, titel banyak kalau tidak bisa memahami nantinya. Siap. Gak penting titel itu. Ya, di mana permohonan tersebut dikabulkan oleh yang ditandatangani oleh Ketua PN Iketut SH, koma dengan banyak titel, ya. Nah, yang kedua adalah unmanning atau Teguran. Nah, teguran ini itu sudah dilakukan dan di sana petunjuknya hanya 1 kali, tapi yang dilakukan adalah dua kali dan kedua-duanya termohon tidak hadir. Tidak hadir. Di sini terjadi blunder lagi. Apesnya warga Situbondo yang bernama Sabar Budi. Kenapa? Karena pada waktu itu unmanning ini dilakukan, itu panitra di Situbondo diganti, ya. Panitra di Situbondo diganti antara Pak Amsani, ini selaku kanunya, ya. Siap. Diganti menjadi Pak Kadir. Sebutkan namanya biar paham. Siapa itu? Gitu loh. Ya. Nah, ketika Pak Amsani ini berganti, Pak Amsani ini hanya nyampe kalau tidak keliru itu di penetapan saja dia itu ada Pak Amsani, namun setelah itu diganti Kadir, ya. Dan Kadir ini sudah melakukan itu namanya unmanning. Ini yang melakukan adalah Kadir. Nah, dan Kadir ini, ya, dan Kadir ini saya tidak perlu menyebutkan nama karena ini Situbondo kota saya. Siapa itu? Dan Kadir ini sudah melakukan namanya survei lokasi, ya, survei lokasi. Nah, yang terjadi ketika survei lokasi, Kadir ini menemui namanya Pak Sabar dan dia mengatakan pada waktu itu, saya tidak bisa ngomong di sini, silahkan datang ke kantor. Jadi ketika itu Kadir ini bilang kepada Pak Sabar Budi, saya tidak, padahal pada waktu itu dia sudah ada di lokasi. Siapa? Bersama siapa Kadir ini? Bersama yang berinisial K, yang menolak ketika kita mau lakukan panjang. Dan K ini juga sudah ada ketika kita itu melakukan pengajuan eksekusi pertama ketika kita menang PK. Siapa? Dia yang juga ada di dalamnya, ya. Oke? Siapa itu? Nah, ketika ini datang ke sana dan meminta kita datang ke PM, ke TKP, dan kita datang, saya dengan putranya datang Pengadilan Negeri Situbondo dan ditemui oleh Kadir dan Kaini. Apa jawaban Kadir pada waktu itu? Saya baru datang ke Situbondo, saya tidak tahu masih tentang cerita seperti ceritanya. Padahal ini tinggal melaksanakan putusan. Betul nggak? Siap, betul. Padahal dia tinggal melaksanakan penetapan. Dia mengatakan bahwa saya akan mempelajari lagi. Loh, seorang panitra mau mempelajari lagi penetapan. Aneh kan? Aneh. Padahal di dalam undang-undang dia diperintahkan. Bahasanya kan diperintahkan. Siap, iya.
Iya toh, diperintahkan untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi sebuah ketetapan. Betul? Betul, betul. Ya. Tapi dia mengatakan kepada kita, saya akan mempelajari lagi. Lah dia siapa? Gitu loh. Siapa? Tapi saya biarkan dulu karena apa? Saya ingin mengetahui apakah dua orang ini yang sudah saya curigai dari awal ini betul-betul akan menjalankan undang-undang ini dengan benar atau tidak. Setelah itu bukan 8 hari kita tunggu, tapi hampir 30 hari kita tunggu, belum ada jawaban dari yang namanya Kadir. Siap. Akhirnya kita berkirim surat menanyakan bagaimana tentang kapal yang sudah unmanning 2 kali kepada Ketua PN Situbondo. Siap. Ya. Namun ternyata yang jawab bukan Ketua PN. Surat kita itu yang jawab bukan Ketua PN. Makanya ini yang bernama Pak Ketut ini. Tapi yang jawab adalah Kadir. Apa jawaban Kadir? Ya, Siapa itu? di dalam surat tersebut apa jawabannya Kadir? Bahwa eksekusi tidak bisa dilakukan loh. Ini kembali lagi sudah penetapan sudah selesai. Dia mengatakan eksekusi tidak bisa dilaksanakan kembali kepada urusan yang tahun 2017 bahwa tanah sudah berpaling kepada pihak ketiga yaitu Handoyo. Iya, betul. Hah? Iya, betul. Betul. Betul, betul. Iya toh? Kembali kepada pihak ketiga yang namanya Handoyo. Padahal Handoyo itu ada di dalam pihak yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita melakukan eksekusi pemulihan hak. Dijadikan dasar ini. Tapi dia mengatakan di suratnya bahwa ini tidak bisa. Tidak bisa juga. Karena beralih ke pihak ketiga. Saya nggak tahu pihak ketiga siapa, setan apa, genderuwo apa, monyet apa. Ini yang dilakukan oleh panitra kita. Pihak ketiga siapa? Ini tidak disebutkan. Padahal di sana pihak yang bersertifikat masih beratas nama Handoyo, di mana Handoyo menjadi bagian dari tergugat, menjadi pihak yang jadi tergugat. Siap. Ya. Iya, betul. Dan ini ternyata setelah kita laporkan kepada PT dan dilakukan sebuah penyelidikan oleh PT dan kita sempat bersidang di sana, akhirnya namanya Ketua PN yang bernama Pak Ketut ini juga setelah saudara Anggi sebagai kuasa hukum itu menanyakan kembali, ini baru ditulis dan dia menggunakan dasar dari pihak ketiga. Pak Ketut sendiri yang membuat penetapan, yang menandatangani penetapan, yang mengabulkan permohonan, dan Pak Ketut juga yang membuat penundaan dengan bahasa pihak ketiga. Makanya tadi saya katakan nggak usah sebutkan koma. Gitu loh, SHMH apa saya tidak perlu. Gitu loh. Kenapa? Karena dia yang membuat. Dan sampai sekarang tidak ada namanya surat penetapan tambahan terkait dengan kasus ini. Dan hingga sekarang sejak bulan Februari sampai Februari ya, pengajuan ya, Februari 2020, 21 tahun kita itu sudah dapat penetapan, tapi PN belum melakukan sebuah upaya melanjutkan dari namanya undang-undang yang ada, baik dari RIK ya, dari HIR, dari KUHP, semua oleh Situbondo itu tidak dikerjakan. Terus pakai undang-undang mana? Oleh karenanya GP Sakera mempunyai kewajiban untuk meluruskan ini agar Situbondo tidak didatangi oleh orang-orang bajingan hukum. Siap. Betul. Gitu. Sampai sekarang ini. Siapa itu? Iya toh? Iya. Anehnya lagi uang saya yang 10.495 sampai sekarang juga belum dikembalikan kalau mereka memang tidak bisa melaksanakan tugasnya. Siap, sepakat. Setuju. Dan GP Sakera jangan pernah takut dengan orang-orang yang dia hanya mengandalkan bajunya untuk seperti itu. Kita yang akan melawan. Kita GP Sakera akan menghormati namanya hukum. Tapi ketika orang yang paham terhadap hukum ternyata dia tidak melaksanakan hukum, maka GP Sakera adalah lawannya. Siap.
Ya. Siap Agung. Kenapa? Karena ini pengadilan negeri yang menjadi ujung tombak dari perjuangan orang mencari sebuah keadilan, tapi ternyata tidak menjalankan apa yang dia putuskan sendiri, apa yang dia tanda tangan sendiri. Siap Agung. Muram keadilan di Situbondo kalau sudah pengadilan negeri tidak menghormati namanya tanda tangannya sendiri. Muram. Oleh karenanya GP Sakera kemarin datang kepada pengadilan negeri Situbondo dan ternyata ini orangnya sudah minggat dari Situbondo, namanya ketua ini, tapi namanya Kadir dan Koko ini masih ada di sini. Siap. Dan ini sudah diganti dengan orang baru, di mana dia masih belum tahu, dan itu perlu kita memberikan penjelasan kepada dia untuk kita bisa mengambil tindakan lanjutan. Dan ini harus bertanggung jawab di Jakarta nanti, dan kita yang akan mengawal itu untuk membuat. Siap Agung. Ya, jadi itulah yang saya maksud. Jadi yang namanya Pak Sabar Budi itu dari tahun 2017 ketika dia menang PK juga dibuat mainan oleh pengadilan negeri Situbondo yang kebetulan saudara K itu sudah ada sejak itu. Ketika dia berjuang untuk mengikuti aturan hukum yang ada, kata dia ikut GP Sakera, dia jadi klien kita untuk mengikuti alur yang ada sampai memenangkan namanya kasasi yang terakhir, di mana Handoyo juga ada di dalamnya. Kembali lagi dia dibuat mainan setelah ketua pengadilan negeri Situbondo yang bernama Iketut ini membuat sebuah putusan, sudah mengabulkan semuanya, tapi juga oleh dia tidak dilaksanakan. Siap. Dengan tangannya sendiri dia bertanda tangan penetapan tersebut, tapi dia sendiri yang tidak melaksanakan. Ya, itu yang saya maksud. Jadi GP Sakera harus hadir untuk keadilan di Situbondo. Jangan pernah takut. Siap. Jangan pernah takut. Dan ini saya yang ngomong. Ya, Siap Agung. maka kita harus berjuang. Kenapa? Betul sekarang Pak Sabar yang menjadi korban. Tapi bisa jadi orang di luar sana juga menjadi korban dari ketidakbecusan seperti ini. Maka kita harus merombak, kita harus berubah. Karena apa? Situbondo milik kita, Situbondo bukan milik mereka yang datang di Situbondo dengan jiwa-jiwa bejat. Ya, Siap. Situbondo milik kita. Maka kita yang harus menjaganya, bukan orang lain. Ya, Siap. ya, oke. Itu untuk teman-teman agar mengetahui kenapa GP Sakera datang. Tapi kenapa GP Sakera yang terakhir itu tidak marah? Karena kebetulan sekarang yang menjabat menjadi ketua pengadilan negeri Situbondo itu sudah berubah. Mereka belum tahu. Dan itu tugas kita untuk memberitahu. Hanya ini gambaran bahwa beginilah wajah selama ini pengadilan negeri Situbondo. Oke, terima kasih dari saya. Nanti kita ada lanjutan. Mau kemana kita langkah kita ke belakang. Tapi yang penting adalah semua yang kita lakukan untuk Situbondo tercinta kita. Jangan pernah takut dengan siapapun, apalagi orang luar yang masuk ke Situbondo. Karena ini tanah kita. Siap. Ya, siap. Jadi saya Ulbari, Ketua GP Sakera, segala sesuatu apa yang saya ucapkan di sini bisa saya pertanggungjawabkan. Siap. Ini kebenaran bukan untuk kita saja, tapi ini kebenaran untuk Situbondo. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memanggar. Salam. Sudah penjelasan dari Ketum GP Sakera beserta pemaparan dan juga dasar-dasar hukum yang dijelaskan secara terperinci, di mana peran-peran seorang penegak hukum di Kabupaten Situbondo dalam tugas-tugasnya dan wewenang-wewenangnya, namun tidak melaksanakan peraturan undang-undangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini tentang masalah pelaksanaan eksekusi yang yang diajukan oleh keluarga Pak Sabar Budi. Dari saya sebelum saya menutup acara ini, pernah suatu ketika saya membaca dalam buku, dan ini pesan buat para petugas atau orang-orang yang berada dalam pengadilan negeri Situbondo. Anda tidak perlu memanggul senjata untuk berperang seperti para pahlawan kita zaman dahulu. Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda seperti pahlawan kita zaman dahulu.
Anda cukup menegakkan hukum di Kabupaten Situbondo, itu sudah cukup membantu negara kita. Sekian dari saya, Ahmad Fateni, Wakil Ketua Umum GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam.